Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini atau pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Supaya pembelajaran kita ini dapat bermanfaat, marilah kita untuk berdoa. Dan untuk berdoa, kami minta untuk saudara Dedi memimpin doa. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum dimulai belajar. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ana Dedi. Mudah-mudahan dengan doa kita, segala urusan kita diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, untuk rasa nasionalis kita terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, silakan Ibu Marcelina ya dipimpin untuk jadi dirihannya. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Marcelina ya, saudari Marcelina. Ya. Kemudian selanjutnya ini dari kehadiran dari Google Meet ini, apakah sudah hadir semuanya? Siap, sudah Pak. Lengkap semuanya. Ada yang tidak sehat? Sudah Pak. Hadir semua Pak. Semoga kita selalu sehat. Hadir Pak. Ya. Kita semangat terus ya, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan gitu ya, pakai masker. Ini demi kebaikan kita bersama. Nah, baik selanjutnya ya kita akan sebelum kepada materi ya kita harus menyediakan dulu alat-alat tulis ya yang harus disediakan oleh anak-anak ya, karena pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu materinya tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Baik, untuk mengingat kembali pelajaran yang telah Bapak sampaikan minggu kemarin, nah ini ada pertanyaan mungkin dari Bapak ya untuk anak-anak sekalian. Mungkin ini pertanyaannya adalah itu bagaimana hubungan pembukaan dan proklamasi. Silakan Nah Dedi. Ya, Nah Dedi. Pak, mohon diwakili yang lain Pak. Saya mau ke belakang dulu Pak. Ya, mohon izin. Saya Pak. Ya, Pak. Saja lah ya. Boleh Najaka, siap. Jadi Pak, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai hubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tanda berakhirnya masa penjajahan sekaligus kemerdekaan untuk Indonesia. Itu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat saudara Jaka. Bapak kasih nilai 100 untuk saudara Jaka. Ya, selanjutnya saudari Noviana. Izin Pak menjawab Pak. Baik. Ya. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu Proclamation of Independence. Sedangkan pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Bapak nilai 100 juga untuk saudari. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya, Nak. Ya. Selanjutnya, saudara Trisnoto. Baik Pak, mohon izin Pak. Yang ketiga itu hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi kemerdekaan dapat dilihat pada kedua naskah. Yang pertama, bahwasanya rakyat Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia ingin terbebas dari penjajahan.
yang dijelaskan di dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, bahwasanya rakyat Indonesia ingin mencapai cita-cita nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang dijelaskan di dalam proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Prisnoto, saya nilai juga 100 nih ya. Nah, baik, kita akan melanjutkan kepada materi pembelajaran, namun mungkin sebelum kita membahas materi pembelajaran, nah kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran ya. Ini sebentar ya, Bapak tampilkan dalam bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ada. Pak. Ya. Terima kasih. Lihat ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, materinya sebagaimana tadi Bapak katakan, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran hari ini bisa kita lihat ya. Menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menganalisis sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menganalisis fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ini ya, tujuan pembelajaran, kemudian menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta penentuan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian menyajikan hasil telah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian penilaian hari ini yang akan kita nilai nanti ya, sebelum kepada materi, ini penilaiannya dulu ya. Teknik penilaian yang nanti akan Bapak nilai itu pertama teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu berupa observasi ya, dan jurnal, kemudian ada penugasan, kemudian ada praktik dan proyek, kemudian bentuk penilaian juga ada observasi, ada jurnal, ada praktek. Mungkin ini oleh kalian semua harus bisa dipahami ya. Nah, mari kita masuk kepada materi pokok pembelajaran. Nah, materi pokok pembelajarannya ini. Ya. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini kita lihat ya. Kelihatan semuanya? Bisa dilihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tetap semangat ya. Semangat, Pak. Nah, Semangat. Nih, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Yang maksudnya di sini mungkin selain daripada konstitusi, bahwa pembukaan ini sebagai norma, artinya aturan-aturan dasar yang mengatur tingkah laku masyarakat. Itu mungkin maksudnya ya. Kemudian ini kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada yang B, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi kedua kedudukan ini sangat besar atau berperan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena tanpa adanya undang-undang dasar dan negara Republik Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara kita itu tidak akan kuat. Nah, kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, ya. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar ini merupakan sebuah produk di Indonesia, produk hukum di Indonesia, maksud Bapak ya. Maaf. Semua produk hukum di Indonesia. Kenapa? Karena seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau tidak dilandasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka negara kita itu akan mengalami kemunduran. Dan mungkin negara tidak akan seperti kayak sekarang ini. Nah, ini sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ini ya, bisa kita lihat ya oleh semuanya anak-anak, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea ya. Kita harus diingat bahwa pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Ya, yang kedua terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu yang pertama tertulis. Ya, ini jelas kita lihat ya, tertulis karena Undang-Undang Dasar itu sifatnya tertulis. Kemudian yang kedua ada nih singkat, kemudian supel dan rigid. Nah, itu. Nah, kemudian fungsi Undang-Undang Dasar juga pertama sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, ketiga pengatur, dan yang keempat alat pengatur. Nah, itu barangkali yang materi yang bisa Bapak sampaikan. Dan setelah kita menyimak daripada materi tersebut, marilah kita bikin kelompok. Dan kelompok untuk hari ini kita dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu saudara Dedi Siti Patona Jaka Umbara ya. Kemudian kelompok 2 ada Sandi Nur Fajri Nopiana. Kemudian kelompok 3 Trisnoto Ipana Ria Haniati. Nah, diskusi kelompok ini nanti akan dipresentasikan. Nah, diskusinya itu berupa laporan hasil telaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan nanti dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan atau perwakilan dari satu kelompok saja yang mewakili daripada presentasi tersebut. Itu. Nah, udah dibagikan ya oleh Bapak itunya untuk laporan hasil telaahnya udah dibagikan. Ya. Gimana? Udah diambil? Sudah, Pak. Terima kasih. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompoknya. Ya, udah. Terima kasih ya. Udah selesai, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Sekarang masuk kepada presentasi. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil daripada kelompok tersebut? Ya. Mau dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Saya, Pak, dari kelompok Ya. 2. Terima kasih, Nah Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah pada kesempatan ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil telaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, aspek yang ditelaah, makna kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber tertib hukum. Hasil telaah kami yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Yang kedua,
Persamaan dan perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, sesudah perubahan atau amandemen. Hasil telaah kami, persamaannya terletak di pembukaan, tetap tidak berubah. Perbedaannya, jumlah bab, pasal, dan ayat. Sebutan istilah batang tubuh menjadi pasal-pasal. Bagian penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang ketiga, kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil telaah kami yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, perubahan dilakukan secara adendum, tidak menghilangkan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan hasil telah kami yang terakhir yaitu mengenai makna sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang singkat dan supel. Hasil telahnya yaitu singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja, supel dapat mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Sandi. Barangkali ada lagi yang mau mempresentasikan atau sudah cukup? Baik. Setelah kita mempelajari materi-materi, setelah kita mempelajari materi-materi yang telah Bapak sampaikan, ya mudah-mudahan materi apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat buat kalian semua. Nah, ini Bapak dapat bisa menyimpulkan ya kesimpulannya bahwa dengan adanya Undang-Undang Dasar negara kita itu akan lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suatu sumber hukum tertulis. Dan yang terakhir, bahwa Undang-Undang Dasar ini berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Itu kesimpulan. Dan setelah kesimpulan, mungkin maksud kepada ini ya, evaluasi ini. Kemudian ada refleksi, sebagai refleksi kita ya. Ini apa manfaat yang kita peroleh dari mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kalian. Ini ya, nanti bisa direfleksikan. Kemudian apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah kita lakukan, kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan, dan yang paling terakhir, apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya. Mungkin itu saja ya yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini. Mungkin untuk kedepannya kita harus lebih kompak lagi ya, lebih aktif lagi, lebih kritis lagi, sehingga pembelajaran yang kita lakukan ini lebih baik. Nah itu, terima kasih atas perhatian anak-anak ya semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin. Kemudian untuk pertemuan ke depan kita akan melaksanakan pertemuan yang ketiga, yaitu materinya tentang peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia. Itu saja. Ya, Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.